Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga tidak terhitung jumlahnya. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Elif Pardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah teori dan implementasi produk keuangan syariah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurhayati dari kelas 6B Konsentrasi Keuangan Ekonomi Syariah. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu mereview jurnal mengenai strategi pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, pendekatan matrik IFAS-EFAS. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Jadi, apa sih itu lembaga keuangan mikro syariah? Nah, lembaga keuangan mikro syariah yaitu kelompok swadaya masyarakat yang bertindak sebagai lembaga ekonomi rakyat dengan tujuannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan LKMS ini atau lembaga keuangan mikro syariah ini memiliki arti yang penting dalam pembangunan ekonomi yang berwawasan syariah, khususnya dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta sebagai penopang utama sistem perekonomian nasional. LKMS ini atau lembaga keuangan mikro syariah ini berperan signifikan bagi masyarakat dengan menyediakan solusi bagi masalah permodalan yang dihadapi pengusaha kecil dan menengah serta menangani kegiatan sosial. Secara konseptualnya, LKMS ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kalangan mikro, namun dalam operasionalnya juga masih terdapat banyak kelemahan yang harus diatasi. Oleh karena itu, masalah-masalah tersebut perlu diselesaikan dengan baik untuk membangun citra positif dan kepercayaan masyarakat terhadap LKMS itu sendiri. Selanjutnya kita ke kajian pustaka, yaitu ada konsep lembaga keuangan syariah, ada konsep dasar lembaga keuangan mikro syariah, dan ada manajemen LKMS. Kajian kepustakaan yang pertama yaitu mengenai konsep lembaga keuangan syariah. Jadi, lembaga keuangan syariah merupakan institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, di mana metode utamanya itu menggunakan metode profit and loss sharing. Struktur dalam lembaga keuangan sendiri yaitu terdiri dari Bank Umum Syariah, BPRS, BPR Syariah, Asuransi Syariah, dan Baitul Mal wa Tamlid atau BMT. Prinsip keuangan syariah sendiri memiliki aplikasi yang sangat luas dalam sistem ekonomi, tidak hanya berfokus pada sistem bagi hasil, akan tetapi juga menanamkan kode etik yang meliputi aspek moral, sosial, dan agama untuk mempromosikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas. Kajian kepustakaan yang kedua yaitu konsep dasar lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS. Lembaga keuangan mikro syariah sendiri merupakan institusi keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, kemudian menyalurkannya kembali kepada pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim digunakan dalam dunia perbankan. Nah, usaha LKMS atau lembaga keuangan mikro syariah sendiri ini berorientasi bisnis bertujuan agar pengelolaan dapat dilakukan secara profesional sehingga mencapai efisiensi tertinggi. Dengan cara ini, LKMS ini dapat memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada deposannya dan meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya setara dengan lembaga keuangan lainnya. Nah, sementara itu aspek sosial dari LKMS ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup anggota serta masyarakat sekitar yang membutuhkannya. Kajian kepustakaan yang terakhir yaitu manajemen LKMS atau lembaga keuangan mikro syariah.
Nah, manajemen LKMS ini harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada di lingkungannya untuk menghindari ketinggalan zaman yang dapat mengurangi minat nasabah. Inovasi produk perlu terus ditingkatkan untuk merebut pasar. Nah, fungsi dari manajemen sendiri yaitu bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, serta mencapai tingkat efektivitas serta efisiensi yang optimal. Adapun metode penelitian, yaitu metode penelitian dalam jurnal yang saya review, yaitu mencakup survei awal, studi literatur, identifikasi dan perumusan masalah, penentuan metode, penyusunan kuesioner, pengumpulan data, analisis SWOT, serta penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Pembahasan kali ini ada 4. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal, yang ketiga ada evaluasi faktor strategi, yang terakhir ada alternatif strategi pengembangan LKMS dengan analisis SWOT. Yang pertama mengenai faktor internal. Apa sih itu faktor internal? Nah, dalam penelitian ini faktor internal yaitu mencakup kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh lembaga keuangan mikro syariah. Dalam faktor internal ini mencakup kekuatan serta kelemahan. Kekuatan dalam faktor internal ini yaitu adanya tingginya inisiatif masyarakat lokal, tidak membutuhkan modal yang besar, bebas riba dan kezoliman ekonomi, serta segmen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kelemahannya yaitu biaya training SDM dan pelatihan entrepreneurship, biaya pengurusan izin, biaya monitoring atau pendampingan nasabah pembiayaan, serta biaya sosialisasi dan pemasaran. Selanjutnya ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini mencakup adanya peluang serta ancaman yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah. Nah, dalam peluang sendiri adanya minat masyarakat terhadap transaksi syariah semakin besar. Berkembangnya era otonomi daerah, sektor yang dibiayai sangat fleksibel, serta jumlah pengusaha kecil lebih besar dari pengusaha besar. Ancamannya sendiri yaitu adanya gap antara kemampuan menabung dan memanfaatkan kredit, lemahnya regulasi dan legalitas LKMS atau lembaga keuangan mikro syariah, risiko moral hazard, serta persaingan. Yang selanjutnya yaitu mengenai evaluasi faktor strategi. Evaluasi faktor strategi ini menggunakan 2 alat, yaitu Internal Factor Evaluation atau IFE dan External Factor Evaluation atau EFE. Dalam proses ini melibatkan pemberian nilai bobot dan peringkat pada masing-masing faktor internal, kekuatan serta kelemahan, serta faktor-faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai alternatif strategi pengembangan LKMS atau lembaga keuangan mikro syariah dengan analisis SWOT. Perumusan alternatif strategi pengembangan LKMS di Indonesia melalui analisis SWOT yaitu menggabungkan faktor internal yaitu kekuatan serta kelemahan dengan faktor eksternal yaitu peluang serta ancaman. Nah, kombinasi dari gabungan antara faktor internal dengan faktor eksternal yaitu menghasilkan 4 jenis strategi. Yang pertama adanya gabungan faktor kekuatan dan peluang, gabungan faktor kelemahan dan peluang, gabungan faktor kekuatan dan ancaman, serta gabungan faktor kelemahan dan ancaman. Selanjutnya yaitu adanya kontribusi akademik. Kontribusi akademik dalam jurnal ini yaitu memperluas tentang LKMS dengan pengembangan teori serta prinsip-prinsip yang mengarah pada pengembangan LKMS yang lebih efektif dan efisien. Adapun kelebihan serta kekurangan dari jurnal ini, kelebihannya yaitu terletak pada analisis SWOT yang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor internal serta eksternal yang mempengaruhi LKMS di Indonesia serta memberikan saran untuk pengembangan
lembaga keuangan syariah. Kekurangan dari jurnal ini, jadi menurut saya jurnal ini sudah cukup baik, mudah dipahami juga. Cuman kekurangan dari jurnal ini kurangnya referensi di setiap paragrafnya. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu untuk merumuskan strategi pengembangan LKMS di Indonesia perlu diperhatikan dua faktor utama yang terlebih dahulu, yaitu faktor internal serta faktor eksternal. Evaluasi terhadap faktor internal menunjukkan bahwa kekuatan utama LKMS yaitu bebas dari riba dan ketidakadilan ekonomi, serta fokus pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara itu, kelemahan terbesar yaitu tingginya biaya pelatihan SDM dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat. Analisis faktor internal atau IFE ini menunjukkan bahwa kekuatan tertinggi adalah segmen UMKM, diikuti oleh tingginya inisiatif masyarakat lokal, sedangkan kelemahan utamanya yaitu biaya pelatihan SDM dan kewirausahaan serta biaya pengurusan perizinan. Mungkin itulah penyampaian yang saya sampaikan mengenai review jurnal. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.